Selain belajar dari Yosua dan Kaleb, yang tidak lagi mengasihi nyawa mereka demi mempertahankan dasar keyakinan yang mereka miliki, kita juga bisa belajar dari Daud yang mengalahkan Goliat. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26 mencatat, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dalam 1 Samuel 17 ayat 36 Alkitab menuliskan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, kata Daud. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kitab 1 Samuel 17 ayat 45-47 mencatat, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dari ayat-ayat di atas ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk memenangkan peperangan dasar keyakinan dan menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada dan Dia masih terus bekerja. Yang pertama, pastikan orang-orang yang ada di dekat kita harus kita pengaruhi dengan suara Tuhan. Jangan izinkan mereka terpengaruh dengan opini, imajinasi, persepsi, ataupun dasar keyakinan dunia ini. Bersuaralah lebih keras untuk menarik mereka dalam frekuensi yang sama, sehingga dapat melaju bersama dan kembali fokus melihat jalan-jalan Tuhan untuk mencapai destiny ilahi. Mengapa begitu penting untuk mempengaruhi orang terdekat? Karena seringkali merekalah yang menggoyahkan dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Jika kita hanya diam, maka kita akan terpengaruh. Kita harus bersuara lebih keras, karena kita lebih mencintai Tuhan dan kehendak-Nya dari apapun juga. Fokus percaya pada suara Tuhan. Jangan campur-campur dengan suara lain, sehingga akhirnya hidup kita tidak akan terombang-ambing atau berubah-ubah, karena informasi yang kita dengar juga akan selalu berubah-ubah. Yang kedua, imajinasikan kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Daud tidak mengimajinasikan dirinya menjadi korban Goliat. Tidak. Ia mengimajinasikan dirinya menaklukkan Goliat. Dan itulah yang harus kita contoh. Imajinasikan hidup yang berkemenangan. Imajinasikanlah fakta negatif yang ada sudah kita taklukkan. Imajinasikanlah kita bangkit dalam keperkasaan dan menaklukkan segala fakta negatif. Jalani hari-hari hidup kita tanpa perlu terintimidasi, melainkan memancarkan roh yang berkemenangan. Yang ketiga, andalkan Tuhan saja. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Pastikan setiap hari ada pekerjaan firman dan roh yang mencetak akal budi kita dan menyelaraskan kecenderungan hati, sehingga kita bisa melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Dan kita hanya bergantung kepada sifat-sifat Allah yang dibukakan oleh roh kepada kita. Jika kita melihat Dia, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan meresponi Goliat sebagaimana Tuhan semesta alam meresponi Goliat. Goliat bukan masalah bagi Tuhan. Itu hanya suatu tiang penghalang dalam perjalanan yang mudah dirobohkan untuk kita dapat melanjutkan kembali perjalanan rohani yang ada dengan kekuatan penuh. Yang keempat, sadarilah, semua ada dalam kendali Tuhan. Peperangan sehebat apapun yang sedang kita hadapi,
Hasil akhirnya ada dalam tangan Tuhan. Dan ingatlah, kita lebih dari pemenang. Jadi hasil akhirnya kita sudah pasti menang. Yang kelima, seorang prajurit perang dan pahlawan iman merupakan pribadi yang tidak mengasihi nyawa mereka, sehingga tidak ada ketakutan apapun. Penyebab orang masih hidup dalam ketakutan bersumber karena masih adanya cinta diri sendiri. Tidak mau kehilangan nyawa. Alhasil, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan menyelamatkan diri sendiri. Bukan untuk Tuhan dan penggenapan rencananya. Intinya, orang tersebut takut mati. Padahal semakin orang takut mati, semakin cepat dirinya menjadi mati. Tapi jika kita tahu bahwa kunci kemenangan kita adalah justru tidak mempertahankan nyawa, maka kita akan percaya penuh pada Tuhan dan menjadi saksi bahwa Dia itu ada dan Dia masih terus bekerja. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11 mencatat, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin.